Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara syiar dakwah MUI Provinsi Lampung. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah Ramadan yang sampai saat ini sudah berada pada penghujung akhir Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tradisi yang cukup baik di tengah masyarakat kita. Setelah melaksanakan Syam Ramadan, yakni apa yang disebut dengan tradisi mudik atau kembali ke kampung. Ini pada umumnya tradisi mudik ke kampung ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Muslim di Indonesia, di Malaysia, dan juga beberapa negara Islam. Lebaran adalah menjadi salah satu momen yang paling dinanti-nanti, di mana kita bisa mudik ke kampung, bisa rojak kembali ke kampung halaman. Untuk apa? Dalam rangka untuk bersilaturahmi dan memeriahkan Idul Fitri setelah kita melaksanakan puasa Ramadan atau Syam Ramadan selama 1 bulan lamanya. Insya Allah tahun ini kita bisa berlebaran, bisa Idul Fitri, bisa mudik ke kampung, di mana beberapa tahun yang lalu kita tidak boleh oleh karena adanya wabah COVID-19. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya tujuan dari mudik itu? Tujuan dari mudik itu yang pertama adalah untuk silaturahmi, menyambung tali persaudaraan di antara kita yang mungkin karena pekerjaan, yang mungkin karena tugas untuk sementara waktu dan beberapa waktu kita berpisah dengan keluarga besar kita. Maka Ramadan dan Idul Fitri adalah saat yang tepat di mana kita bisa mudik, di mana kita bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Jadi niatkan yang pertama mudik lebaran itu adalah dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita. Dan silaturahmi itu adalah perintah agama kita. Dalam banyak riwayat Rasulullah SAW memerintahkan agar kita untuk mempererat tali persaudaraan. Asilul arham, eratkanlah tali persaudaraan di antara kita. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak kita jumpai ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa silaturahmi itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena apa? Karena silaturahmi itu bisa membangun hubungan yang lebih harmonis, yang lebih baik di antara kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan daripada mudik itu adalah untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi bisa jadi kita ini karena tugas kita, karena pekerjaan kita yang memisahkan antara kita dengan keluarga kita dalam waktu yang cukup lama, maka saatnya lebaran kita bisa berkumpul kembali. Meskipun untuk mudik lebaran itu butuh biaya yang ekstra, tapi itu sebanding dengan kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita bisa kumpul dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen mudik
supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu melakukan silaturahmi dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita di kampung yang mengajari kita tentang alif, ba, ta, sa, atau guru-guru kita yang mengajari tentang iqra dari a, ba, ta, sa, ja, kha, kho, kha, dan seterusnya, sehingga kita mengerti dan bisa membaca Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Maka ketika kita mudik ke kampung, kita pulang kampung, ya, kita usahakan untuk bisa bertemu dan silaturahmi pada guru-guru kita. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan ketika kita mudik kampung adalah apa? Yaitu kita tidak boleh menyombongkan diri dengan keberhasilan atau kesuksesan kita di rantau atau di daerah di mana hari ini kita tinggal. Tidak usah kita memamerkan keberhasilan kita, tidak usah kita menyombongkan keberhasilan kita di mana kita merantau dan meninggalkan kampung halaman kita. Karena itu tidak ada gunanya, karena itu tidak ada faedahnya sama sekali. Maka yang terpenting adalah kita tunjukkan kepada orang-orang di kampung kita bahwa kita ini adalah menjadi manusia-manusia yang senantiasa tawadhu, yang senantiasa rendah hati, ya. Meskipun kita jadi orang yang berhasil, tapi tunjukkan kepada masyarakat di mana kita berasal bahwa kita adalah orang yang rendah hati. Wa ibadur rahman alladzi yamsuna fil ardi haunan. Dan orang-orang hamba-hamba Allah yang baik itu adalah ketika dia berjalan di muka bumi, dia senantiasa berjalan dengan rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah hati itu beda dengan orang yang sombong atau orang yang takabur. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika kita mudik, supaya mudik kita ini berkah, jangan lupa berbagi kepada fakir miskin, orang-orang tua, orang-orang jumbo yang ada di kampung kita. Berbagilah sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bagi kepada mereka, insya Allah mereka akan mendoakan yang baik-baik buat kita. Dan yang paling akhir sekali adalah ketika kita merayakan Idul Fitri, pulang kampung, maka jagalah, ya, jangan berlebihan dalam hal makan dan minum, sehingga kita kemudian akan sakit kalau kita makan dan minum secara berlebihan, akibat kita israf, akibat kita terlalu bergembira, lepas kontrol setelah kita melaksanakan Syam Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau nanti kita berlebihan dalam makan dan minum sehabis kita puasa Ramadan, maka berbagai penyakit akan menghampiri kita kembali. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mudik, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga Idul Fitri kita ini, mudik kita ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Dan kita bisa kembali lagi ke rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.